Materi yang pertama adalah pertumbuhan penduduk dan faktor-faktornya. Penduduk adalah orang-orang yang mendiami suatu tempat dan tercatat sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di tempat itu. Pertumbuhan penduduk dapat dibedakan menjadi dua, yakni pertumbuhan penduduk alami dan migrasi. Pertumbuhan penduduk alami adalah pertumbuhan yang diperhitungkan dari selisih kelahiran dan kematian. Sementara, pertumbuhan penduduk migrasi adalah pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh perbedaan antara jumlah migrasi masuk dan keluar. Pertumbuhan penduduk di suatu negara ditentukan oleh pertumbuhan penduduk alami dan migrasi yang disebut dengan pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk total biasanya disingkat dengan pertumbuhan penduduk. Perubahan jumlah penduduk di suatu negara atau daerah dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Yang pertama, fertilitas atau kelahiran adalah tingkat kelahiran hidup dari seorang wanita selama masa reproduksinya. Maksudnya, masa seorang wanita siap untuk melahirkan keturunannya. Yang kedua yakni mortalitas. Mortalitas atau kematian adalah meninggalnya seorang penduduk yang menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk di suatu daerah ataupun di suatu negara. Yang ketiga, migrasi. Migrasi adalah berpindahnya seorang penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain yang menyebabkan berkurang atau bertambahnya jumlah penduduk. Next, materi yang kedua yakni angka kelahiran dan kematian penduduk. Kelahiran atau yang biasa disebut dengan natalis adalah tingkat kelahiran hidup dari seorang wanita selama masa reproduksinya. Setiap tahun angka kelahiran dapat bertambah ataupun berkurang. Adapun faktor-faktor yang dapat mendorong angka kelahiran diantaranya: pertama, kawin usia muda. Yang kedua, adanya anggapan masyarakat seperti anak sebagai penentu status sosial, anak sebagai penerus keturunan, dan banyak anak, banyak rezeki. Selain faktor pendorong, ada juga faktor penghambat angka kelahiran, diantaranya: pertama, pelaksanaan program keluarga berencana atau KB. Yang kedua, alasan ekonomi atau pendidikan, orang menunda perkawinan. Yang ketiga, wanita karir, merasa repot jika mempunyai anak banyak. Kematian adalah waktu ketika seseorang diambil nyawanya oleh Sang Pencipta atau meninggalnya seseorang yang menyebabkan berkurangnya jumlah suatu penduduk. Faktor-faktor penunjang kematian: adanya bencana alam dan wabah penyakit, fasilitas kesehatan yang kurang, tingkat kesehatan masyarakat yang rendah, makanan kurang bergizi, kecelakaan lalu lintas, dan adanya peperangan. Faktor-faktor penghambat kematian: fasilitas kesehatan yang lengkap, kemajuan pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, larangan agama membunuh orang, makanan cukup bergizi, dan juga lingkungan yang bersih dan teratur. Dan materi kita yang terakhir adalah ledakan penduduk dan upaya untuk mengatasinya. Ledakan penduduk. Ledakan penduduk dapat diartikan suatu keadaan kependudukan di mana angka pertumbuhan melonjak cepat dalam waktu yang relatif pendek. Ledakan penduduk biasanya terjadi karena angka kelahiran sangat tinggi sedangkan angka kematian mengalami penurunan. Ledakan penduduk memberikan dampak buruk bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Di antaranya, tingkat kemiskinan yang semakin meningkat. Yang kedua, kekurangan
bahan pangan. Yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana umum. Dan yang keempat adalah kekurangan lapangan pekerjaan. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak dari ledakan penduduk. Di antaranya, pertama, melaksanakan program keluarga berencana atau KB. Yang kedua, memperluas lapangan kerja. Yang ketiga, pembatasan usia perkawinan. Data penduduk terbanyak di dunia. Menurut data dari Worldmeter, jumlah penduduk dunia saat ini diperkirakan mencapai hampir 8 miliar orang dengan pertumbuhan jumlah penduduk rata-rata 1,05% per tahun. Itu artinya ada penambahan 81 juta per tahunnya. Berikut ini merupakan 10 negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Fakta. Kota Vatikan adalah sebuah negara enklave di dalam kota Roma di Italia yang menempati wilayah seluas 0,44 km persegi dan hampir seluruh wilayahnya dikelilingi oleh tembok abad pertengahan yang dipimpin oleh paus. Ukuran ini sama saja 41 kali lebih kecil dari kota Magelang. Menempati posisi pertama sebagai negara terkecil di dunia, Kota Vatikan hanya memiliki populasi sekitar 518 penduduk. Sistem kewarganegaraan Vatikan tidak diatur berdasarkan tempat kelahiran atau asal orang tua, melainkan dari pekerjaan. Jika seseorang mendapatkan pekerjaan di Vatikan, maka secara otomatis dia dianggap sebagai warga negara Vatikan. Informasi menarik. Indonesia pada 2020 tercatat didominasi oleh generasi Z dan milenial. Jumlah penduduk generasi Z yang lahir di rentang tahun 1997 sampai 2012 mencapai 74,93 juta jiwa atau 27,94% dari total populasi. Dan berikut komposisi penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk 2020. Cara unik negara Rusia memperbanyak angka kelahiran. Populasi Rusia menyusut sejak 1990-an karena kelahiran yang rendah dan kematian yang tinggi. Jadi pada tahun 2007 pemerintah mencanangkan Conception Day setiap 12 September. Langkah ini diharapkan dapat memberi waktu bagi karyawan untuk libur dari pekerjaan dan dapat menghasilkan bayi. Perdana Menteri Vladimir Putin juga berjanji untuk menghabiskan 33 miliar pound sterling untuk meningkatkan populasi Rusia.